Kita bicara masalah jangkauan ya, jangkauan pelayanan. Karena ini penting ya, dan ini agak sedikit analisa hukum juga ya. Nah, istilah jangkauan pelayanan ini bisa ditemukan di pasal 1 butir 18 dari 18 dan 19 dan 19 dan penjelasan pasal 5 ayat 1 di Undang-Undang Tata Ruang. Di situ disebutkan jangkauan pelayanan dikaitkan dengan sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Kemudian istilah skala ya, itu ada di penjelasan pasal 20. Yang maksudnya adalah hierarki pelayanan pada pusat-pusat kegiatan nasional dan lokal. Ya. Dan untuk terminologi jangkauan pelayanan, saya agak sepakat dengan ini. Ya, mungkin saya juga waktu itu juga membantu merumuskan tentang ini ya. Sesuatu bentuk pelayanan yang harus disediakan dalam suatu sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Oke. Nah, itu pengertian dari jangkauan pelayanan. Nah, yang skala pelayanan ini adalah luasan area pelayanan suatu struktur dan pola ruang yang terbagi menjadi skala nasional, skala wilayah, dan skala lokal. Nah, ini kurang lebih pengertian yang ada dalam undang-undang. Saya kebetulan di tahap skala ini agak kurang mengikuti waktu itu, ya, sehingga ada ketidakjelasan ya menyangkut masalah struktur dan pola. Ya, ini sebelum saya ke sana ini, kalian bisa memahami nggak apa yang disebut dengan struktur dan pola ruang? Struktur ruang dan pola ruang, apa yang dimaksud? Struktur dan pola. Pengertian secara definisi bisa ditemukan di undang-undang. Struktur itu sebenarnya menyangkut, kalau di dalam istilah tata ruang itu disebut dengan node. Ya. Node itu adalah suatu titik gitu loh. Kemudian node ini dia itu memiliki sesuatu kekuatan yang bisa mempengaruhi area sekitarnya. Nah itu node gitu loh. Dan teori titik node dan area ya. Area itu adalah lingkup yang dilayani gitu ya. Itu menjadi suatu pengetahuan paling mendasar dalam pola berpikir tata ruang gitu. Nah kalau pola itu menyangkut fungsi sebenarnya, fungsi ruang. Ya. Jadi dia tidak node. Jadi dia adalah suatu hamparan gitu loh, hamparan lahan ya dalam skala tertentu ya. Bisa kecil, bisa luas gitu loh. Tapi dia dibatasi dengan fungsi. Itu yang kita sebut dengan fungsi peruntukan gitu ya. Skala kecilnya misalnya contoh peruntukannya adalah untuk perumahan. Nah, itu adalah fungsi. Itu adalah pola ruang ya. Peruntukannya adalah untuk ruang terbuka hijau. Itu adalah fungsi gitu. Peruntukannya adalah untuk komersial. Nah, itu adalah pola ruang gitu, pola ruang. Nah, itu yang disebut dengan pola ruang. Struktur ini menyangkut suatu entitas ya, suatu titik gitu loh. Dan titik itu dia memberikan suatu pengaruh. Ya. Makanya ada istilah struktur ruang dan pola ruang. Nah, ini hal-hal yang paling mendasar harus dipahami. Nah, sebenarnya permasalahan di dalam definisi ini lebih kepada ini maksudnya di mana ini sebenarnya, struktur atau pola gitu. Karena sebenarnya pengaturan-pengaturan tentang pelayanan ini ya, itu merujuk kepada struktur sebenarnya. Hampir sebagian besar masalah struktur. Ya. Jadi kalau kita bicara masalah rumah sakit, ya, contoh rumah sakit ya. Rumah sakit itu kita tidak melihat pola ruang zona kesehatan, enggak. Kita melihat bahwa itu adalah struktur rumah sakit. Gitu. Jadi mengerti ya pengertian struktur ya. Nah, mungkin pertanyaannya, mungkin nanti akan keluar di ujian. Ya. Kalau Anda sudah paham yang disebut dengan struktur, apa yang disebut dengan infrastruktur? Dan yang kedua, apa yang disebut dengan suprastruktur? Mengerti nggak perbedaan itu? Apa yang disebut dengan struktur? Ini kita bicara dalam konteks pembangunan ya, bukan ilmu sosial. Apa yang disebut dengan struktur, infrastruktur, dan suprastruktur. Ini cukup jelas nggak nih tentang hal itu? Struktur ini mengacu kepada suatu entitas yang memiliki suatu fungsi ya. Nah, supaya entitas ini berfungsi,
dibutuhkan sesuatu yang di belakang itu yang disebut dengan infrastruktur. Jadi kalau misalnya contoh nih, jalan itu struktur atau infrastruktur? Dalam konteks apa contohnya? Jalan itu kalau anak sipil, tadi ada yang dari sipil ya, itu struktur kan ya, karena dia melihat dalam konteks sipil ya. Struktur itu adalah sesuatu yang harus dirangkai dan di apa dengan segala macamnya itu ya. Tetapi dalam konteks wilayah, kita melihat itu sebagai apa? Itu tetap itu bukan sebagai struktur gitu. Strukturnya adalah melancarkan pergerakan, ya kan? Itu melancarkan pergerakan. Infrastruktur untuk melancarkan kegiatan itu perlu dibuat jalan, jembatan dan sebagainya. Itu disebut dengan infrastruktur. Gitu. Jadi termasuk misalnya eh, kita perlu suatu struktur komunikasi ya, antar orang di berbagai tempat, maka untuk itu dibangunlah yang namanya infrastruktur telekomunikasi. Nah, gitu loh. Kita buat apa BTS lah, kemudian eh, apa perusahaan penyedia layanan lah dan sebagainya. Oke, jelas ya struktur dan infrastruktur. Suprastruktur itu apa? Nah, ini sambil saya tanya dulu nih. Salah satu ini siapa ya? Kasih pendapat deh, supaya saya nggak ngomong terus ini. Silakan. Siapa tadi nih? Agung Saputra. Mana pendapatnya? Pak, izin Ya. Pak, kalau menurut Agri Pak, infrastruktur itu eh, masih belum paham sih Pak sebenarnya Pak, terkait infrastruktur Pak. Kalau struktur ruang kan rencana dari infrastruktur gitu Pak. Gabungan dari rencana infrastruktur yang digabungkan jadilah struktur ruang. Kalau infrastruktur, jujur Pak, baru perdana ini dengar istilahnya Pak. Oke, makasih Pak Agung ya. Iya Pak, Tapi jadi tertarik ya. Ya, ya Pak. suprastruktur itu sebenarnya adalah norma atau nilai yang ada di atas itu gitu loh. Ya. Contoh tadi misalnya kebutuhan pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain itu adalah satu struktur. Ya, infrastruktur itu adalah jalan, jembatan dan sebagainya. Termasuk juga mungkin apa kendaraan bus dan sebagainya. Nah, itu untuk mendukung sesuatu yang kita sebut dengan melancarkan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Suprastrukturnya, ya, itu adalah norma, kaidah gitu loh. Itu pengertian suprastruktur. Apa norma-norma dan kaidah yang menyangkut dengan aspek pergerakan itu, ya. Jadi misalnya contoh bahwa eh, orang harus melakukan perjalanan ya untuk eh, untuk mencari kebutuhan hidupnya itu adalah suprastruktur, itu norma gitu loh. Nah, kemudian termasuk tadi masalah eh, telekomunikasi juga seperti itu ya. Ada yang namanya penyediaan perangkat transmisi ya, jaringan transmisi itu sebagai infrastruktur dan ada kebutuhan orang melakukan apa komunikasi. Nah, suprastrukturnya apa? Suprastrukturnya adalah apa ya? Ya keterhubungan ya, konektivitas, terbangunnya sistem sosial dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih penjelasannya tentang suprastruktur. Karena saya melihat banyak penggunaan istilah-istilahnya yang kurang tepat ya di dalam berbagai narasi. Nah, ini sebenarnya satu kritik juga terhadap undang-undang ya, karena dia menggunakan istilah sistem internal perkotaan. Karena ini memang ini perdebatan saya dengan anggota tim ya, kebetulan senior waktu itu, dan dia tidak mau kalah gitu. Dia merubah istilah uh, struktur internal perkotaan menjadi sistem. Gitu. Saya bilang sistem dan struktur itu berbeda. Gitu. Ketika digunakan istilah sistem ini malah menjadi tidak jelas. Gitu. Jadi kalau Anda banyak membaca literatur ya,
yang dikenal itu adalah istilah ini ya, internal structure of city. Gitu. Oke, beberapa contoh masalah adalah jangkauan pelayanan kota dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang belum mencukupi untuk warganya. Nah, ini contoh ya. Misal contoh gini, ini contoh untuk Kota Bekasi dalam aspek penyediaan fasilitas pendidikan. Menurut kalian sudah cukup nggak ini pelayanan pendidikan di Kota Bekasi? Ada yang orang Bekasi nggak di sini nih? Ya, kebutuhan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya, dan sebagainya. Apakah sudah cukup? Nah, kenyataannya yang saya lihat, kebetulan saya tinggalnya di daerah apa ya, pinggiran nih, pinggiran kota Jakarta ya. Jadi melihat aktivitas ini, justru banyak orang-orang Bekasi itu sekolahnya itu di Jakarta, gitu loh. Atau orang-orang Tangerang itu yang belajarnya di Jakarta, ya, atau dan sebagainya, dan seterusnya lah gitu. Artinya jangkauan pelayanan perkotaan dalam fasilitas pendidikan di Kota Bekasi itu belum mencukupi untuk warganya. Nah itu jangkauan, ya, pendidikan jangkauan. Nah bagaimana caranya? Ya mereka banyak mendirikan sekolah, gitu, ya, untuk mencukupi kebutuhan warganya, gitu. Ya ini makanya kalau pemerintah memang dibatasi dengan sekolah-sekolah negeri ya. Ya. Nah, kalau untuk pendidikan ini kita melihat banyak partisipasi swasta juga ya, dalam bentuk yayasan atau perusahaan itu mendirikan banyak sekolah ya, dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, termasuk adanya sekolah-sekolah yang boarding school ya, dan harganya juga mahal dan sebagainya. Dan mungkin juga kalau kita melihat ya dari banyak informasi, banyak anak-anak tuh yang tidak sekolah gitu. Nah ini suatu hal ya, dan rasio itu bisa kita lihat dari ketersediaan sekolah dasar ya, sampai SMP dan SMA itu semakin lama semakin kecil itu ya, semakin sedikit gitu loh. Mungkin ada 1.000 sekolah dasar, SMP-nya 500 ya, SMA-nya tinggal 200 gitu, perguruan tinggi tinggal 20 misalnya contoh gitu ya. Artinya tidak semua masyarakat itu mendapatkan kebutuhan eh, eh, belum semuanya mendapatkan fasilitas pendidikan ya yang memadai. Malah yang SD pun itu mungkin tidak mencukupi. Makanya kemarin saya kira nih kebijakan yang bagus juga ya, dibikin namanya sekolah rakyat ya oleh Pak Prabowo. Ya, artinya menampung kebutuhan anak-anak yang mungkin tidak bisa kompetisi di dalam sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah swasta yang mahal ya. Akhirnya disubsidi oleh eh, pemerintah ya. Ini dalam rangka tadi ya, di Undang-Undang Dasar itu disebutkan kewajiban pemerintah adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini memang targetnya untuk membuat orang-orang bisa sekolah gitu ya. Minimal SD gitu ya. Targetnya kan SD nih. Saya kurang tahu sekolah rakyat itu sampai ke SMP, SMA atau bagaimana ya. Nah, ini salah satu ya. Kemudian, nah ini beberapa tahun lalu saya pernah dapat informasi ada satu sekolah di Tangerang ya, tepatnya di BSD ya. Mungkin ada yang tahu ya sekolah apa itu ya. Itu yang saking populernya sekolah itu, ya, sehingga bisa menampung uh, siswa dari luar Tangerang sampai Jakarta gitu. Nah itu kalau itu kita bicara masalah skala pelayanan gitu, skala pelayanan. Jadi kalau ada sekolah unggulan, uh, karena mungkin disebut unggulan itu ada beberapa kelebihan ya, sehingga membuat banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya uh, ke tempat itu gitu loh. Nah sekarang sudah banyak ya sekolah-sekolah unggulan ya di berbagai daerah yang dibuat ya.
dan dibangun. Dan mereka itu tidak menyediakan untuk kebutuhan setempat gitu loh. Ya mungkin untuk wilayah yang lebih luas di berbagai daerah gitu loh. Nah ini kita bicara masalah skala. Jadi mungkin dari kalian sudah bisa membedakan ya apa yang disebut dengan jangkauan dan skala. Walaupun untuk skala ini saya ada beberapa catatan yang saya agak kurang sependapat gitu. Nah ini jangkauan pelayanan itu mengarah pada kebutuhan mendasar ya dalam suatu wadah ruang penghuni seberapa banyak dan seberapa detail. Ukurannya, nah ini ya, secara pandangan yang umum gitu ya, kita bicara masalah kebutuhan yang paling dekat gitu. Nah itu kita biasanya bermula dari kebertetanggaan ya, atau neighborhood unit ya, hingga skala kawasan. Mungkin kalian ada yang tinggal di tempat orang tua ya, dulu gitu ya, mungkin melihat kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan perlu ada di dalam suatu lingkungan kecil seperti itu ya. Katakanlah apa yang harus ada di tempat itu gitu. Tidak hanya semua rumah kan, mungkin butuh warung ya, warung-warung lingkungan yang bisa menyediakan kebutuhan sehari-hari. Seperti misalnya sayur ya, jualan sayur. Sayur itu kan tidak bisa disimpan gitu ya. Jadi harus dibeli pada hari itu gitu. Nah, ini mungkin ada warung-warung apa namanya? Warung-warung sayur gitu yang harus disediakan. Kemudian apalagi? Tempat pendidikan ya. Tempat pendidikan tuh minimal untuk taman kanak-kanak gitu. Taman kanak-kanak itu perlu ada di dalam satu kawasan karena agak merepotkan kalau disediakan di luar itu, ya jauh gitu, ya. Atau sampai dengan SD mungkin perlu ada di satu lingkungan neighborhood unit ya. Kemudian apalagi yang lain yang dirasakan perlu? Mungkin fasilitas olahraga ya. Olahraga ini apa? Lapangan voli, lapangan badminton atau apapun gitu ya. Nah, perlu ada di skala itu. Kemudian tempat peribadatan ya, masjid ya, atau gereja atau apapun lah gitu, itu perlu dekat dengan uh, lingkungan yang terkecil gitu. Dan beberapa fasilitas lainnya gitu. Hingga skala kawasan, ya, skala kawasan ya kawasan-kawasan yang lebih luas ya, mungkin lebih luas dari satu RT ya. Dan ini atau proyek perumahan yang dikembangkan oleh developer itu, mereka kan tidak jual rumah, tapi juga menjual fasilitas. Gitu. Nah ini dalam skala-skala yang lebih besar itu mungkin butuhnya kalau kalau tadi di lingkungan RT RW itu ada lapangan bulu tangkis, mungkin di skala perumahan yang lebih besar itu perlu ada namanya lapangan bola misalnya. Atau kalau di lingkungan perumahan itu di lingkungan yang kecil itu ada posyandu ya untuk kesehatan yang pelayanan seminggu sekali dokternya datang gitu. Tapi di kawasan-kawasan yang lebih besar tuh sudah ada kebutuhan terhadap eh, klinik lah atau rumah sakit dan sebagainya. Nah ini untuk sudut pandang kawasan ini ya itu selama ini sudah dibuat ya di beberapa tempat beberapa standar atau kriteria ya, dengan ukuran kelompok komunitas hingga individu. Jadi kalau misalnya teman-teman di PU tadi siapa di PU tadi ya si Golden Glorious ya coba Ya itu Pak. PU ya siapa Anda di mana swasta PU Di ya, PKP Pak. ya? PKP Pak. Oh PKP ya sekarang ya perumahannya. Nah dulu kan banyak dibuat beberapa standar ya di PU lah umumnya gitu. Termasuk standar di lingkungan permukiman itu juga ada ya beberapa gitu. Contoh misalnya standar kebutuhan air bersih gitu. Air bersih untuk permukiman. Berapa standarnya? Nah, ini saya tanya nih Anda di si Pak Denny ini. Berapa standar yang pernah Anda ketahui tentang kebutuhan air bersih untuk permukiman? Berapa liter per hari? Wah, ini gimana nih? Itu kan standar itu adalah kalau dulu ya, saya nggak tahu sekarang sudah berubah atau berkembang gitu ya. Itu sekitar 60 liter per hari
per orang. Jadi satunya orang itu. Ya. Iya Pak, izin Pak. Itu kan kebutuhannya per orang Pak ya kalau nggak salah Pak ya. Dia per orang ya. Nah, makanya Per saya orang. bilang ini individu. Ukurannya Iya, individu ini. iya. Ya, Kalau untuk kebutuhan detailnya saya agak lupa Pak ya. ya. Termasuk saya nggak tahu dulu ada beberapa standar ya yang sudah dibuat dia digunakan, termasuk standar sufaat, DPMB dan sebagainya itu dia bicara masalah ukuran-ukuran. Contoh misalnya kelompok komunitas ini ya, eh, di sebuah satu lingkungan RW itu perlu ada satu PAUD misalnya sekarang nih. Ya. Ukuran-ukurannya jelas ini, ya sudah mulai ada gitu. Walaupun sekarang selama ini kurang tersosialisasikan gitu. Tapi kalau kita bicara masalah jangkauan pelayanan ini dalam semakin luas, ya, kalau semakin meluas ini, itu menjadi kabur gitu loh. Jadi berapa sih kebutuhan untuk skala gini lah, contoh yang paling gampang, Ya Pak, kelurahan gitu loh. ini saya Ya, ada catatan Pak. Kalau misalnya wilayah hmm, permukiman padat itu kan 150 liter per hari per orangnya ya, Pak. hmm, Kalau wilayah semi perkotaan itu 100 liter per hari per orang. Kalau wilayah perdesaan itu 60 sampai 100 liter Pak per hari per orang. ya, itu air bersih ya. Iya, air bersih itu Pak. Nah, kalau yang lainnya kan kurang terlalu ya diatur ya, seperti misalnya sampah gitu ya. Kalau yang sampah itu kan eh, dia hanya bicara sistem aja kan gitu. Perlu ada TPS ya, TPA dan sebagainya gitu ya. Eh, Apalagi yang sudah mulai terukur ya, selama ini di PU ini. Saya udah lama meninggalin PU ini. Eh, Dulu hal-hal seperti ini kan sangat kita perhitungkan gitu. Nah, kalau sudut pandang ini meluas ya, ini semakin kabur, semakin sulit kita. Misalnya satu kelurahan itu harusnya apa standarnya? Nah, itu belum ada ukuran-ukuran itu atau skala kota gitu. Nah, selama ini kita hanya bikin shopping list ya, kebutuhan daftar ya, wah kita butuh ini, butuh ini, butuh ini gitu. Nah, kemudian ya itu yang kita adakan dan sebagainya. Namun walaupun begitu untuk skala kota itu masih bisa lah gitu. Nah, ini kalau kita mengacu pada sistem norma kotaan Rondinelli ya, Dennis eh, Rondinelli ini seorang ilmuwan dari mana nih? Kanada atau dari mana ya? Dia rajin sekali menulis tentang aspek kepemerintahan di daerah gitu ya. Dan ini menjadi rujukan yang umum ini, hampir semua sangat terkenal nih, semua universitas di dunia nih dia mengacu ke sini. Nah, dia menyebutkan ada 4 kriteria ya. Kalau untuk kota ya, misalnya kota. Ada yang disebut dengan infrastruktur dasar perkotaan, ya. Bentuknya sarana prasarana, ini bisa terukur. Oke lah, ya. Infrastruktur dasar perkotaan itu bisa diukur, ya. Artinya misalnya contoh dia pakai hitungan komunitas gitu loh. Jadi misalnya kebutuhan gini, kebutuhan musola itu berapa? Untuk berapa keluarga gitu loh. Ya. Katakanlah 20 keluarga satu musola. Tapi kalau sudah melayani 50 sampai 100 sudah perlu ada masjid kecil misalnya gitu. Nah, kalau misalnya sudah sekian itu maka perlu sekian masjid misalnya. Contoh seperti itu ya. Artinya bisa diukur ini ya. Tidak tidak ukuran individu saja ya, tapi juga sampai ukuran kelompok ya, komunitas. Kemudian pelayanan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Nah, ini lebih ke menyangkut masalah fasilitas ekonomi. Ya. Apa ini? Ya, kawasan komersial, perkantoran, kemudian juga pasar, ya, tempat-tempat perdagangan, ya, tempat-tempat jasa-jasa perkotaan. Ini bisa diukur, gitu loh, bisa diukur. Untuk kota ini masih bisa diukur. Makanya eh, kita kadang-kadang cukup tegas di dalam penyusunan rencana detail, terutama itu untuk menentukan. Aktivitas privat ini mempengaruhi kesejahteraan, kesehatan, dan keamanan warga. Ini disebut dengan fasilitas sosial budaya ya. Ya seperti untuk tadi kebutuhan rumah sakit, klinik, apotek, dan sebagainya. Untuk keamanan, pos polisi, pos kamling, dan seterusnya ya.
Kemudian pelayanan dan fasilitas yang mendukung aktivitas produktif. Nah, ini menyangkut fasilitas sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ini bisa diukur juga. Nah, bila hal ini bisa diukur dan menjadi syarat untuk setiap kota, maka dapat disusun modelnya, standarnya, kebutuhannya, dan penyediaannya. Nah, itu teorinya gitu ya. Teorinya seperti itu. Namun kalau sudah menyangkut semakin luas ya, sistem wilayah, gitu, provinsi, kabupaten, hingga nasional, bentuk dan ukurannya menjadi kabur gitu loh. Kita udah nggak begitu paham lagi apa kebutuhan di dalam skala-skala itu. Walaupun indikator untuk itu sudah banyak dirintis ya oleh berbagai apa peneliti gitu, termasuk konsep simpul dan distribusi, ini menjadi suatu ikatan ya. Konteksnya di dalam kebijakan ya, ini nggak bisa dipecahkan gitu loh. Jadi mereka hanya keluar dengan istilah pusat kegiatan skala. Nah gitu, pusat kegiatan skala nasional, pusat kegiatan skala wilayah, provinsi, dan sebagainya. Dan dia mengacu kepada sistem fungsi jalan yang sudah agak benar tuh jalan, bina marga gitu loh. Ya. Mereka udah ngatur itu, membagi, mengklasifikasi sistem fungsi ini untuk menjelaskan tentang leveling dalam penyediaan itu. Gitu. Jadi kurang lebih gini maksudnya. Ketika sampai ke dalam skala yang lebih besar, kita hanya bicara dalam konteks wah ini penting, ini enggak, kurang penting. Atau ini primer, ini sekunder gitu loh, kebutuhannya. Kemudian ini prioritas, ini kurang prioritas, dan sebagainya. Nah, yang sudah agak jelas itu ya jalan, saya bilang tadi ya, jalan. Jalan tuh dia langsung membagi ya. Jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten, kota. Ukurannya apa? Kalau dia menghubungkan antar kota provinsi, dia jalan nasional. Kota provinsi dengan kota-kota kabupaten, dia jalan provinsi gitu. Sampai ke bawahnya, sampai ke jalan lingkungan. Nah, itu sudah agak jelas ya, kebijakan di Bina Marga itu. Tapi kalau di yang lain agak kurang jelas gitu loh. Nah, ini saya bicara sebenarnya mengkritisi masalah kebijakan ya. Ketika mereka menggunakan istilah-istilah itu dengan ukuran-ukuran tertentu ya. Skala regional, skala grosir, lintas wilayah, dan sebagainya. Ini artinya mereka menggunakan ukuran kota ketika berbicara wilayah gitu loh. Nah, ini beberapa hal. Kemudian yang kita lihat ya, selama ini di dalam sistem wilayah lebih sering menggunakan indikator-indikator ekonomi yang menjadi abstrak, yang menjadi abstrak dalam menakar kebutuhan real. Nah, ini mungkin kalian juga belajar ya. Mungkin kalau di jurusan S1 PWK itu mereka belajar tentang pembiayaan pembangunan ya dan sebagainya itu. Dan apa indikator ekonomi yang digunakan di dalam menyusun rencana tata ruang gitu ya. Dan selama ini diajarkan dengan ini metode-metode yang cukup abstrak ini. Laju pertumbuhan ekonomi itu 5,6% misalnya. Perkembangan produk domestik bruto misalnya contoh. Rasio gini. Nah, itu seluruh metode-metode itu yang digunakan dalam ekonomi regional itu tidak bisa menjelaskan kebutuhan real ya untuk pemenuhan di dalam skala yang lebih seperti itu gitu. Nah, ini artinya belum ada suatu metode yang menurut saya selama ini pas ya di dalam ilmu regional itu yang bisa menjelaskan langsung kebutuhan itu. Mungkin yang besar-besar sekali ya. Contoh misalnya kalau di PU itu ada kebutuhan tentang bendungan. Wah, di daerah ini harus ada sekian hektar lahan pertanian, ada 50.000 dan mereka kekurangan air. Kalau gitu kita siapkanlah bendungan di situ gitu. Nah, itu hitungannya sudah masuk dalam skala wilayah gitu. Tetapi yang lain-lainnya, kebutuhan yang lain itu nggak jelas. Berapa sih kebutuhan rumah sakit di satu provinsi misalnya ya, atau di satu kabupaten contohnya gitu. Itu agak bias gitu loh. Kalaupun digunakan dia akan menggunakan ukuran kota. Nah ini kurang lebih. Oke ya. Kemudian, nah ini profil sistem wilayah itu belum terumuskan dengan baik. Sebenarnya belum dapat digunakan dalam penentuan alokasi program dan anggaran.
berdasarkan kebutuhan dan cenderung menggunakan indikator-indikator yang lebih sederhana seperti jumlah penduduk dan luas wilayah. Nah ini salah satu kritik ya, karena banyak dari pejabat pemerintah itu ya yang bicara dalam skala-skala yang regional gitu. Dia bicara tentang Papua misalnya, tentang Kabupaten Kapuas Hulu gitu ya, tentang kebutuhan Pulau Jawa. Nah, indikator yang digunakan tuh tidak valid gitu loh. Dia hanya bicara dengan umum ya, dengan indikator-indikator ekonomi yang sudah ada, dan menurut kita nggak cukup. Nah, ada beberapa kebijakan ya, ini saya harus mengkritik juga. Seperti misalnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, DAU dan DAK, dia pakai indikator yang sederhana saja gitu. Jadi ini agak ini. Contoh misalnya di Jawa itu DAK-nya tinggi, DAU-nya tinggi, karena jumlah penduduknya besar gitu loh, luas wilayahnya tidak terlalu besar. Ya. Nah itu saya nggak tahu ada rumus apa ya dalam menghitung itu. Kemudian di Papua, kabupaten tuh luasnya besar-besar. Gitu. Satu kabupaten tuh besar dan mungkin satu provinsi di Jawa gitu ya. Tetapi dapat DAU dan DAK-nya hanya sekian gitu loh. Nah ini rumusan tentang ini nggak kurang tepat gitu loh. Ya. Artinya dia butuh suatu ukuran yang lebih sederhana karena dia tidak bisa melihat juga dari aspek penilaian kinerja gitu. Ada satu daerah yang diberikan duit yang banyak, ya, tapi kinerjanya begitu-begitu saja. Dan mungkin ada beberapa daerah yang kecil ya dari dulu memang tidak besar ya. Padahal dia butuh dana besar untuk bisa menggerakkan. Nah ini hal-hal seperti itu nggak terbaca di dalam formulasi alokasi DAU dan DAK. Salah satu contohnya lah ya kasusnya gitu. Jadi jangkauan pelayanan untuk sistem internal perkotaan cukup jelas, ya, karena menyangkut kebutuhan struktur-struktur kota dan perkotaan. Untuk sistem wilayah mengacu pada wilayah administratif. Ya ini maksudnya kurang lebih gini. Kalau kita bicara masalah perkotaan, ya, pelayanan kita adalah pelayanan perkotaan yang kadang-kadang melebihi ya, exceed ya, ataupun melampaui dari batas-batas yang administratif. Ya. Karena ada konurbasi ya, ataupun perubahan dari kota tersebut ya. Dan sehingga makanya ada penguatan di beberapa titik suburban ya. Karena dia juga mempunyai fungsi untuk pelayanan di daerah-daerah yang di luar kota itu gitu loh. Ini memang teorinya seperti itu ya. Kemudian kalau untuk mazhab wilayah ya, regional planning ya, itu mengacu pada wilayah administrasi ya. Nasional, provinsi, kabupaten, kota sebagai platform, kemudian masuk dalam konsep regionalisasi ya, atau pembagian ruang-ruang dalam ilmu geografi yang mengurut dari bisa saja dari intensifikasi ataupun polarisasi, gravitasi, urbanisasi dan sebagainya. Jadi di beberapa lebih dan kurang ya. Dan itu yang dipaksakan untuk masuk ke dalam pengenalan istilah sistem nasional, sistem provinsi dan sistem kabupaten.